Berbicara tentang wakaf secara umum, infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib itu nanti zakat. Ketentuannya semuanya di dalam surah At-Taubah, perintahnya 103, ancamannya 3435, mana disalurkan zakat itu At-Taubah 60. Kemudian infak itu ada yang sunnah. Nah, infak yang sunnah itu di sini masuk wakaf. Begitu. Jadi secara hukum syara wakaf itu dia hukumnya sunnah. Mengenai nas atau dalil yang selama ini dari literasi wakaf amat sangat banyak, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama, Bapak bisa membuka di surah Al-Munafiqun pada ayat yang ke-10, atau di surah Al-Had ayat 77, atau di surah Al-Imran ayat 92, atau di ayat yang lainnya. Demikian. Dari sisi hadis yang sangat masyhur yang sering para mubalik, para ulama, para guru mengucapkannya di pemakaman. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika seorang hamba, ketika kita meninggal dunia, amal ibadahnya terputus illa min salas, kecuali salah satu di antara tiga. Hadisnya itu mengatakan pertama shadaqatun jariyah atau ilmun yuntafa' atau waladin shalihin yad'ulah. Pesan yang tersampaikan adalah kita harus memastikan minimalnya salah satu di antara tiga hal ini, karena nasnya mengatakan bukan bukan dan, tapi dia tahu. Yang pertama disebutkan oleh Rasulullah yaitu adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Jariyah itu berlari, ya, jariyah itu berlari atau mengalir. Jadi shadaqatun jariyah, sedekah yang pahalanya terus menerus mengalir. Salah satu di antara hadis yang lain, ketika pada zaman Rasulullah pada waktu itu seorang Yahudi yang memiliki bi'r rumah, sumur. Nama sumur itu rumah, bukan rumah tapi rumah. Demikian yang dibeli oleh Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan, yang akhirnya sampai sekarang itu masih mengalir. Ini adalah investasi wakaf yang sangat luar biasa. Ini yang pertama. Nah, ketika kita mencoba melihat dari sisi tafsir dalam hal ini, Al-Qurtubi yang kebetulan yang buka membahas surah Al-Imran ayat yang ke-92, Allah berfirman di awal juz yang keempat, Allah berfirman lan tanalul birra. Nah, ini kalau harfu lan itu harfu nafi, suatu hal yang tidak bakalan pernah kita dapatkan. Lan, begitu, ya. Lan, ini harfu lan. Allah berfirman lan tanalu al-birra. Kalian kita semua tidak bakalan pernah akan nyampe kepada al-birru. Al-birru di sini ketika kita buka tafsir, di antara maknanya itu adalah al-jannah, surga. Lan tanalu al-birra, kalian enggak bakalan pernah akan bisa masuk surga. Makna yang lain itu adalah al-ta'ah secara umum, amal soleh. Seperti mana yang Rasulullah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa ila al-birri yahdi ila al-jannah." Hendaklah kita berkata jujur, karena kejujuran itu akan membawa kita kepada al-birru, ketaatan, amal soleh, dan amal soleh itu akan membawa kita kepada surga. Demikian. Sehingga Imam Atta mengatakan, "Lan tanalu syarafad din hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Seseorang itu tidak bakalan pernah mampu mendapatkan kemuliaan dalam hal agamanya sampai dia menginfakkan ma tuhibbun. Jadi tolak ukur infak yang sebenarnya itu adalah dari harta yang paling kita cintai. Jamaah yang Allah, ketika ayat ini turun, Abu Talha al-Ansari, dan ketika ayat ini turun, Abu Talha al-Ansari mendatangi Rasulullah. Abu Talha ini memiliki kebun rumah yang amat sangat luas di arah kiblat Masjid Nabawi. Rasulullah sering ke sana dan minum dari airnya sangat menyejukkan. Ketika surah Al-Imran ayat 92 ayat ini turun,
saya sayangi, saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Maka apa kata Rasul? Ij'alha li talaibik. Jadikanlah kebun itu untuk keluarga dekatmu. Dari sini nanti akan keluar wakaf dzurri atau wakaf ahli atau wakaf aili. Begitu. Kemudian Umar bin Khattab, jamaah Allah, ketika turun ayat ini dia mendatangi Rasulullah. Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li zahul fil Khaybar." Saya memiliki bagian rampasan perang dulu ketika perang Khaybar 5 Hijriah. Ja'altuhu lillahi wa rasul, maka saya menyerahkan bagian saya di Khaybar yang amat sangat banyak itu untuk Allah dan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, iqbid aslaha wa'tihal fuqara. Hendaklah engkau tetap memegang pokoknya dan hasilnya itu hendaklah engkau berikan kepada fakir miskin. Maka Umar bin Khattab mengatakan, bagian saya di Khaybar itu la yuba' wa la yuhad wa la yurasu walakin fil qara wal masakin wal qalil. Bagian kebun kurma yang sangat luar biasa di Khaybar itu, kata Umar, la yuba', tidak akan saya jual, la yuhab, tidak akan saya hibahkan, la yurasu, dan saya tidak akan menjadikan dia sebagai harta warisan untuk anak keturunan saya. Akan tetapi hasilnya untuk fakir miskin dan keluarga dekat. Dari sini nanti akan keluar wakaf mushtarak. Begitu. Kemudian Zaid bin Thabit ketika turun ayat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa, tetapi saya memiliki harta yang amat saya sangat cintai, yaitu al-faras, kuda perang. Begitu. Kemudian Zaid bin Thabit mengatakan, ya Rasulullah, kuda perang saya ini saya serahkan untuk berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah bersabda kepada Usamah bin Zaid, yang Zaid bin Harisah, ada Usamah bin Zaid, beda itu. Maka kata Rasulullah kepada Usamah, ya Usamah, aqbidha. Ya Usamah, pegang kuda perang itu, pergunakan untuk berperang. Nah, dari sini nanti akan keluar wakaf khairi. Jadi wakaf dilihat dari sisi pemanfaatan harta bendanya itu, ada namanya wakaf khairi, ada namanya wakaf dzurri, ada namanya wakaf mushtarak. Wakaf khairi yaitu adalah suatu harta benda wakaf yang dia itu langsung bisa dimanfaatkan. Begitu. Contohnya masjid, madrasah, ya, dan lain sebagainya. Yang dia sifatnya wakaf khairi ini untuk kepentingan semua masyarakat, tidak termasuk keluarga wakif yang memberikan wakaf, tapi dia termasuk untuk semua masyarakat. Nah, kemudian dari kisah Abu Talha al-Ansari itu nanti akan keluar wakaf dzurri, wakaf ahli, yaitu harta benda wakaf yang peruntukannya hanya untuk anak keturunan wakif saja. Contohnya kuburan keluarga. Gitu. Misalnya seseorang yang kaya punya tanah yang banyak, dia siapkan berapa 10 are misalnya begitu atau berapa. Dia bilang tanah ini tidak diwariskan dan lain sebagainya, tetapi dijadikan khusus untuk kuburan keluarga. Ini masuk ke dalam wakaf dzurri. Kemudian yang ketiga wakaf mushtarak, yaitu adalah kisah Umar yang mewakafkan bagiannya di Khaybar. Kemudian kebun itu diolah dan lain sebagainya. Begitu. Hasilnya itu diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada keluarga Umar. Jadi peruntukan harta benda wakaf yang dia itu harta benda wakaf bergerak bisa untuk salah satu dari antara ketiga ini. Jadi kalau wakaf itu harus jelas peruntukannya. Nanti dia akan lari kepada apakah dia dari sisi itu untuk wakaf am atau khas. Nah, ada lagi demikian. Nah ini kalau kita lihat dari sisi peruntukan harta benda wakaf.
regulasinya diatur dalam Undang-Undang 42 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang wakaf. Kita tidak bahas, dia panjang sekali ini undang-undangnya. Ya. Kalau pasal Undang-Undang 41 itu sekitar pasal 18, 19. Gitu. Jadi secara regulasi ini sejak zaman dulu, bukan zaman dulu maaf, di Indonesia ini mulai diundang-undangkan itu sejak 2004. Berbeda dengan Kemenak, itu baru digalakkan tahun kemarin 2021. Itu sudah mulai. Karena kebetulan yang di agama Islam nanti di sana itu banyak baru kemarin. Nah, jamaah ya Allah, kemudian ini wakaf secara umum. Yang lebih khusus lagi, harta benda wakaf itu ada benda wakaf yang dia itu tidak bergerak, ya. Kemudian harta benda wakaf bergerak selain uang, dan ada wakaf uang. Harta benda wakaf yang tidak bergerak itu adalah harta benda wakaf yang dia harta bendanya itu dimanfaatkan dan dia tidak memiliki hasil pengelolaan. Begitu. Orang wakafkan tanah untuk masjid, ya hanya untuk masjid saja. Itu nggak bisa untuk yang lainnya. Begitu. Ini jadi membuat masjid itu harta benda wakaf yang tidak bergerak. Kemudian harta benda wakaf yang bergerak selain uang itu sangat banyak. Di antaranya saat sekarang ini itu kekayaan hak intelektual. Contohnya misalnya ada di antara bapak-bapak yang dia sebagai penulis, kemudian cetak buku, begitu royaltinya itu diwakafkan. Itu wakaf bergerak selain uang, itu lagi digalakkan. Atau mungkin ada seorang vlogger, YouTuber, gitu kan? Sebagian besar dari gajinya yang dari YouTube itu nanti disalurkan untuk wakaf. Ternyata dari sekian banyak public figure dalam hal ini artis tidak mudah itu untuk dekatin, untuk dia berwakaf. Gitu. Sangat banyak kalau dilihat dari harta benda wakaf itu. Kemudian sekarang ini, ya memang Allah ada namanya wakaf uang. Wakaf uang ini ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Kalau wakaf uang, maka uang itu yang menjadi objek wakafnya. Kalau wakaf melalui uang, maka harta benda wakaf itu akan menjadi objek wakafnya. Begitu. Bisa dipahami? Atau masih pusing? Nah, contoh, nah maaf, ini masjid. Ini kan nggak jelas, Pak. Bukan buat wakaf. Ya. Masih dimiliki oleh developer, bukan wakaf. Apalagi akte wakaf nggak ada. Apalagi sertifikat wakaf nggak ada. Ketika developer butuh untuk bangun ini, usulannya dipindahkan mungkin ke belakang, bapak-bapak boleh protes. Nggak boleh, Pak. Karena nggak ada hitam di atas putih. Gitu. Salah kalau kita protes. Karena ini atas nama developer, begitu. Nah, kalau memang mau diberikan kepada warga, harus jelas akadnya. Apakah dia wakafkan atau apa? Kalau dia wakafkan, harus ada akte ikrar wakafnya. Itu nanti ke KUA diurusnya, KUA kecamatan setempat. Kecamatan Lagwati berarti KUA Lagwati. Begitu. Nah, baru akte ikrar wakaf ini dibawa dan sertifikatnya, begitu. Lantas diajukan ke BPN, maka sertifikat hak milik itu akan berubah menjadi sertifikat wakaf dan dia tidak bisa diagunkan. Contoh kasus di Lombok Barat bagian utara, sertifikat masjid itu sekolah, Pak. Sertifikatnya sekolah dijadikan jaminan. Saya bilang salah takdirnya di sebuah tempat di BPN gitu. Yang kebetulan saya waktu itu ini mengisi literasi wakaf beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang.
hati-hati ketika misalnya kita ini akan membangun masjid dengan skema wakaf. Wakaf itu 100% harus untuk peruntukan harta benda wakaf, nggak boleh dipotong 1 rupiah pun untuk konsumsi. Makanya hati-hati Pak. Gitu. Nah, kalau ingin bangun masjid dan ingin mengambil konsumsi dari uang itu, maka silakan jangan pakai skema wakaf, tetapi pakai infak sodako. Begitu. Nah, yang dimaksud dengan wakaf melalui uang, misalnya takmir membutuhkan sejadah nih, begitu. Sampai belakang untuk sejadah, diumumkan kita akan beli sejadah. Siapa yang mau mewakafkan untuk beli sejadah? Begitu. Maka uang yang diterima oleh takmir kita berikan untuk sejadah. Ini namanya wakaf melalui uang. Jadi uang itu dipergunakan untuk membeli harta benda wakaf. Bagaimana kalau usaha dan sebagainya? Nanti di bab istidlal untuk dibicarakan. Begitu, pengurangan harta benda wakaf. Nah, kalau wakaf uang itu adalah uang itu yang menjadi objek wakafnya. Bapak-bapak mau wakaf 10.000, ya boleh silahkan. Serahkan ke rekening wakaf yang dikelola oleh LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang, dalam hal ini Bank Muamalat. Nomor rekeningnya 72100587117 atas nama Dasi Wakaf. Yang ke bawah. Itu wakaf uang. Jadi ada wakaf uang, ada wakaf melalui uang. Jadi wakaf uang itu adalah rupiahnya itu yang diwakafkan. Maka nanti wakaf uang ini tidak bakalan berkurang nominal rupiahnya, justru bisa jadi akan bertambah. Jadi wakaf uang itu adalah, misalnya seseorang memiliki uang dia wakafkan 100 juta, itu yang dikelola oleh LKSPWU atau oleh nazir wakaf. Nah, hasil daripada pengelolaan yang 100 juta itu yang disalurkan untuk penerima manfaat atau mauquf alaih. Begitu. Nah, 10%-nya itu di sana hak untuk nazir wakaf sebagai operasional. Tetapi uang yang 100 juta itu tetap utuh. Gitu, Pak. Karena wakaf ini masih agak jarang di dalam masyarakat. Makanya kita diminta kepada wakaf untuk sosialisasi terus. Begitu nih, hampir setiap pekan ini, kadang sepekan itu 2 kali kita sosialisasi. Nah, sekarang ini kita akan sosialisasi seluruh NTT gitu. Karena belum masuk promo ini. Nah, jadi wakaf uang itu secara nas adalah dalilnya fatwa Imam Az-Zuhri yang wafat pada tahun 124 Hijriah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari bahwasanya Imam Az-Zuhri menfatwakan boleh wakaf dinar dan dirham, kemudian dinar dan dirham itu diserahkan kepada seorang pengusaha, lantas dia pergunakan untuk berusaha, hasilnya itu disalurkan, sementara nominal dinar dan dirham itu tetap. Kenapa kok hak nazir wakaf itu 10%? Tidak ada nas yang menentukan, tetapi setelah ditelusuri memang itu ketentuan ketika khilafah Utsmaniyah. Kembali ke khilafah Utsmaniyah. Literasi itu ternyata memang dari 10%. Kenapa zakat 12,5% untuk hak amilnya? Karena penerima zakat itu 8 kelompok. 100% dibagi 8, 12,5%. Secara nas nggak ada. Tetapi turunan daripada perintah penyaluran zakat kepada 8 asnaf itu yang menjadikan acuan untuk menetapkan 12,5% hak amilin. Karena Allah sebutkan amil zakat itu dalam ketiga, fakir, miskin, amil atau layak ampun. Itu kalau zakat. Kalau wakaf uang, bukan uangnya untuk nazir, bukan. Tetapi sesudah uang itu diputar, begitu diinvestasikan, bagi hasilnya itu
10%-nya untuk nazir, 90%-nya untuk mauquf alaihi. Gitu. Sampai di sini insyaallah bisa ya. Baik. Lantas apa yang membedakan? Ada wakaf, ada zakat, ada infak, sedekah. Secara hukum wakaf itu sunnah. Begitu. Kalau zakat itu wajib, syarat dan ketentuan berlaku. Di sana ada nisab, di sana itu ada haul, di sana itu ada milkutan, itu zakat. Ditentukan nominalnya, ditentukan harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya. Itu kalau zakat. Kalau infak sedekah silahkan secara umum. Begitu. Kemudian kalau dari sisi waktu, zakat itu ditentukan. Zakat fitrah kan hanya Ramadan, nggak ada zakat fitrah di 11 bulan berikutnya. Begitu. Kemudian kalau wakaf itu fleksibel, infak sedekah juga fleksibel. Penerima manfaat untuk zakat Allah yang tentukan, hanya 8 kelompok, tidak boleh keluar dari 8 kelompok, hati-hati. Makanya bapak-bapak yang memiliki harta, zakat itu jangan sampai dia ke atas ke bawah. Jangan pernah memberikan zakat harta itu ke orang tua atau seorang bapak ke anak. Karena zakat itu bahasa kasarnya itu maaf, kotoran harta. Jangan diberikan ke orang tua, jangan diberikan ke anak. Tapi kalau ke samping boleh, keponakan, saudara. Pokoknya di samping boleh. Yang nggak boleh itu ke atas dan ke bawah. Masa seorang bapak memberikan zakat untuk anaknya, salah. Meskipun dari beberapa kasus ada yang pernah seperti itu. Kalau wakaf, peruntukan harta benda wakaf, penerima harta benda wakaf itu adalah untuk kemaslahatan umum sesuai dengan syariah. Keluarga kita boleh menerima manfaat wakaf. Kalau kita memiliki wakaf musyarak misalnya, boleh. Saya bapak-bapak punya tanah 1 hektar diwakafkan ke masjid, tapi minta nanti 30% hasilnya serahkan kepada keluarga saya, boleh. Berbeda, makanya nanti dari sisi akad banyak. Kalau zakat nggak boleh keluar dari at-taubah 60. Fakir, miskin, amin, mu'alaf, gharib, fisabilillah, ibu sadim, mu'alaf. Yang keempat, hanya 8 asnaf, 8 kelompok. Itu kalau zakat. Kalau wakaf semua dengan syarat untuk kepentingan masyarakat secara umum. Baik. Ada beberapa jenis wakaf. Kalau jenis wakaf dilihat dari sisi penerima manfaat atau mauquf alaih yang kita sebutkan di atas tadi ketika membahas tafsir Al-Qurtubi pada Al-Imran ayat 92, ada namanya wakaf khairi untuk kepentingan umum, ada namanya wakaf ghairi atau wakaf ahli atau wakaf ahli, dia berwakaf hasilnya hanya untuk keluarganya. Kemudian yang ketiga wakaf mustarak untuk umum dan untuk keluarganya. Jadi untuk umum di luar keluarga, khusus untuk keluarga, khusus untuk orang umum dan sebagian keluarga. Jadi harus jelas Pak untuk wakaf itu apakah nanti yaitu khairi atau dzurri atau mustarak dari sisi penerima manfaatnya. Kemudian dari sisi tempo atau waktu, wakaf itu bisa yang muabbad selamanya, begitu, atau muaqqat temporal dalam waktu tertentu. Itu boleh. Misalnya bapak-bapak punya rumah, begitu, ya, yang lumayan diwakafkan. Wakafnya itu adalah wakaf dari sisi waktu muaqqat. Saya wakafkan rumah saya 10 tahun untuk kepentingan umat, entah untuk dakwah, untuk TPI, untuk rumah tahfiz dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Maka
Ini temporal, dia hanya 10 tahun. Kalau udah 10 tahun, ya bapak ambil lagi itu. Kalau mau temporal, silakan. Kemudian dilihat dari sisi penggunaan harta benda wakaf itu, ada yang dia langsung bisa dipergunakan, ada yang harus dikelola dulu. Yang langsung bisa dipergunakan, contohnya ini, kalau misalnya dia wakafkan, orang buat tanah, kemudian dibuatkan sholat, langsung diserahkan ke masyarakat, kan bisa langsung dipakai sholat. Tetapi dia tidak produktif, artinya dia tidak menghasilkan. Berbeda kalau yang dia itu nanti tanah, sawah atau kebun misalnya, yang di sana ada pohon-pohon buah dan lain sebagainya, diwakafkan temporal. 5 tahun diwakafkan tanahnya, sawahnya, boleh. Itu semua ditulis dalam akte ikrar wakaf. Kemudian, ya, pemanfaatan peruntukan harta benda wakaf itu ada yang umum, ada yang khas. Yang am itu wakifnya tidak menentukan. Pokoknya saya punya rumah, saya wakafkan 10 tahun. Dia nggak sebutkan untuk apa, untuk rumah yatim kah misalnya, untuk rumah tahfidz kah misalnya, untuk apa misalnya, seperti itu. Jadi harus jelas kalau untuk wakaf. Ada seorang ibu yang pernah bercerita di sebuah majelis taklim, dia mewakafkan tanahnya untuk madrasah. Tetapi pihak madrasah menjual tanahnya itu. Saya tanya, maaf, ibu dulu ketika wakaf adanya seperti apa? Wakafannya? Ya berarti kan tidak jelas. Ini nggak salah, pihak pondok itu menjual tanah itu, mungkin dia butuhkan uangnya untuk membangun asrama. Ini nanti di bab istidlal. Imam Malik, Imam Syafi'i mutlak nggak boleh istidlal. Ketika ini diwakafkan untuk masjid sampai dia rusak, nggak boleh diotak-atik, Pak. Harus tetap seperti ini, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Bukan Imam Syafi'i, maaf, Syafi'iyah. Itu Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, boleh dijual harta benda wakaf, boleh diistidlal, dijual untuk dipergunakan untuk tetap sebagai harta benda wakaf, mungkin dari tempat lain, boleh. Nah makanya kan isunya, maaf, yang namanya isu kan balapan. Ada beberapa rumah di sini yang dulu katanya tanah wakaf. Kalau dia sudah sertifikat wakaf, nggak bisa diotak-atik, Pak. Dia harus jelas ketika ada akte ikrar wakafnya. Kalau dari sisi istidlal boleh, tapi dilihat akte ikrar wakafnya itu dulu. Kalau dia sudah punya akte ikrar wakafnya, peruntukan tanah wakaf itu untuk apa, maka nggak boleh diistidlal penggunaannya. Kalau ini wakaf untuk masjid ditentukan oleh wakifnya, nggak boleh untuk yang lain. Begitu. Kalau dia tentukan harta benda wakafnya untuk madrasah, harus untuk madrasah, nggak boleh untuk yang lain. Nah, kalau penukaran harta benda wakaf yang sudah memiliki sertifikat wakaf itu harus ada izin tertulis dari kementerian. Jadi kalau ada, ini belum ada ya, misalnya harta benda wakaf di mana, itu harus diurus akte ikrar wakafnya di KUA. Maka dia akan terlaporkan secara online. Beberapa tahun yang lalu di Jakarta pernah mungkin berita heboh musola dirobohkan. Itu salah takdirnya, Pak. Diurus enggak? Kalau dia HGB, hak guna bangunan, selesai. Ketika Pemprov butuh itu, dilihat sertifikatnya, hak guna bangunan dirobohkan untuk kepentingan yang lain. Kita nggak usah bicara nanti di akhirat, Pak. Maaf, ketika harta benda wakaf tidak ada akte ikrar wakafnya secara administrasi, kemudian wakifnya tidak bercerita kepada anaknya, di kemudian hari itu nanti ada sengketa tanah, maka yang salah itu adalah yang mengelola nasibnya, Pak. Kita nggak usah berbicara nanti gimana, itu udah selesai ya.
Contoh di Lombok Tengah, tanah wakaf itu dijual, Pak. Ya, di Ampenan juga begitu. Di Mataram juga ada musola masjid yang dia tidak jelas tanahnya. Bagaimana kalau tiba-tiba seseorang datang yang berniat buruk, ini musola ini tanahnya punya saya, ini bukti sertifikatnya, selesai. Musola itu harus dilakukan. Tidak salah yang menggusur, yang salah nazirnya harus jelas. Begitu. Karena kita hidup di NKRI. Jadi jangan dilihat dulu, nanti ini kok pemerintah ngambil tanah untar dulu. Dari sisi administrasinya minimal ada akte ikrar wakaf dan nazirnya yang jelas. Itu sampai Mahkamah Agung akan menang. Contoh kasus ketika kemarin ada pelatihan zakat dan wakaf di Mataram. Di Lombok Tengah itu ada tanah lumayan beberapa hektar yang dulu itu tanah wakaf aslinya, dikelola secara turun-temurun, Mbak. Sampai pada akhirnya anak cucu-cucu daripada pengelola itu buat sertifikat dan mau dijual tanahnya. Ribut Lombok Tengah. Itu BPN terlibat. Panggil semua saksi yang ada, ternyata memang tanah itu tanah wakaf. Terselamatkanlah. Begitu. Itu kasus ini yang bicara DPN. Termasuk kasus yang ngomongkan di Mataram ada seseorang yang mewakafkan tanahnya di tengah kota Mataram, tapi tidak ada akte ikrar wakaf, tidak ada secara administrasi. Saya bilang sama nazirnya yang orang, Bang, ibu salah, harus diusahakan. Kenapa? Sertifikatnya dipegang oleh ahli waris, selesai. Oh, ini tanah bapak saya. Oh, bilang apa? Tidak ada administrasi pendukungnya. Kalau nah ini contoh kasus. Jadi harus jelas untuk wakaf itu. Terakhir, istiqlal atau menukar atau mengganti harta benda wakaf itu secara undang-undang itu berada pada pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Secara regulasi di undang-undang diatur bahwa tanah wakaf yang sudah diwakafkan dilarang untuk dijadikan jaminan. Kasusnya ada, Pak. Kenapa? Karena sertifikat hak milik. Jadi kalau sudah sertifikat wakaf nggak bisa dijaminkan, tapi kalau masih SHM bisa dijaminkan, Pak. Itu kasus. Jadi dia tidak boleh dijadikan jaminan, tidak boleh dijual, tidak boleh ditukar dan lain sebagainya dalam pengalihan. Nggak boleh, Pak, secara undang-undang. Kalau dilihat dari sisi fikih ini amat sangat banyak. Imam Malik dan Imam Syafi'i istibdal atau penjualan harta benda wakaf dilarang kecuali harta benda wakaf itu sudah tidak bisa bermanfaat lagi untuk peruntukan wakaf yang ditentukan oleh wakaf. Jadi ini wakaf khas. Ketika wakaf ditentukan, saya wakafkan tanah saya untuk masjid, nggak dibuat-buat maksudnya. Kiri kanan di Jogja ada. Ketika gempa Banjir itu ada yang mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Karena nazarnya itu kurang peka, tidak diurus, seiring berjalannya waktu dua masjid berdiri dekatnya itu. Padahal ini wakaf untuk masjid. Akhirnya bagaimana? Cari ahli waris wakifnya. Tanah itu nggak bisa dipergunakan untuk masjid, tetapi dia dijual, dialihkan ke tempat yang lain, di sana dibuatkan masjid. Itu contoh. Ini kalau Imam Malik dan Imam Syafi'i tidak boleh diistidlal, tidak boleh ditukar, tidak boleh diapa-apakan kalau harta benda wakaf. Kemudian Imam Malik sebagai pendapat Imam Malik, penukaran itu
diperbolehkan atas harta benda wakaf yang bergerak. Jadi boleh ditukar. Kalau yang bergerak, kalau tidak bergerak maka nggak boleh. Imam Malik mensyaratkan harta benda wakaf yang bergerak. Contohnya motor bergerak. Gitu. Ada yang mewakafkannya motornya, begitu. Takmir, ini semua takmir sudah punya motor, boleh dijual. Nanti hasil penjualannya untuk beli karpet, untuk tambah bangunan misalnya boleh. Tapi untuk sementara waktu di musola ini nggak bisa kita menggunakan skema wakaf karena masih belum jelas statusnya. Nah, kalau Imam Hambali itu lebih longgar lagi, dia membolehkan dia mau untuk masjid, ya, ditukarkan untuk tujuan wakaf yang lain boleh. Kalau Imam Hambali wakilnya bilang untuk masjid, ternyata memang sudah masjid yang dekat kali itu berarti tidak boleh untuk yang lain. Nah, hasil penjualannya itu dapat digunakan untuk harta benda wakaf yang lain dari harta boleh. Imam Hambali longgar untuk penukaran. Jadi yang agak saklek adalah Imam Syafi'i nggak berkata kalau Imam Malik ketika dia bergerak maka boleh istidah, tapi kalau tidak bergerak nggak boleh. Kalau Imam Hambali dia mau bergerak mau tidak bergerak boleh istidah, boleh ditukar dengan harta benda yang lainnya. Begitu. Makanya ketika seorang wakif itu sebaiknya ketika mewakafkan hartanya itu jangan yang khos, yang am saja. Jangan dia perlukan, ya udah tanah ini saya wakafkan untuk masjid. Pokoknya ini tanah wakaf untuk kepentingan umat Islam. Mungkin nanti kalau dia di pinggir jalan dibuat buku, begitu, lantas bukunya disewakan, hasil sewanya itu disalurkan untuk mauquf alaihi. Kemudian ada yang sudah punya buku, ya udah diwakafkan 10 tahun oleh pengelola ini, sewakan, hasil sewanya itu disalurkan. Ya, ini contohnya. Dan kalau dilihat dari undang-undang, istilah menurut undang-undang, harta benda wakaf boleh dipertukarkan setelah mendapatkan izin tertulis dari menteri dan persetujuan badan wakaf. Dan kalau ini kemarin ada wakaf itu ya ke badan wakaf di pusat, bukan di sini, Pak. Itu harus melaporkan ke badan wakaf. Kenapa?